Puji nama Tuhan, selamat pagi, Shalom. Haleluya. Kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Sebelum kita menyembah Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita sehati di dalam doa. Kami tahu Tuhan, Kau ada di setiap musim hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, bahwa kami tahu kami tak pernah ragu berjalan bersama Tuhan. Kalaupun kami ada di tempat ini sampai detik ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kami tahu kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami tahu kemenangan kami ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Oleh sebab itu kami membuktikan bahwa kami cinta Tuhan. Kami duduk diam dimanapun kami berada hari ini. Sekalipun kami di rumah Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami, memberikan kemenangan, memberikan damai sejahtera, melingkupi hidup kami. Sehingga kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, ada kelepasan terjadi bagi hidup kami. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, ada terobosan demi terobosan terjadi bagi hidup kami. Kami membuktikan bahwa kami cinta Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kami datang dengan kesungguhan hati kami. Kau selidiki setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan oleh pujian kami. Diberkatilah Engkau Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, setiap kita bersuka cita karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kami diberi kuasa dari Raja yang mulia, Allah yang perkasa, Yesus Kristus namanya. Mari nyanyikan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Mari pakai kuasa-Mu. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kuat Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Saya memiliki kemenangan, ku bersorak merayapkan. Pujilah Kau Raja segala raja. Pujilah Kau Raja di atas segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi dengan imanmu. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kuasa Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayapkan. Pujilah Kau Raja segala raja. Pujilah, pujilah Kau Raja segala raja. Pujilah Kau Raja segala raja. Allah yang banyak kami sembah, yang segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan menyimak pengajaran Voice of Pentecost dari tim Teologi GBI Gatot Subroto. Selamat hari Minggu. Saya percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai dinamika kesembuhan ilahi. Apakah kamu pernah mengalami sakit dan disembuhkan Tuhan melalui mujizat? Atau malah pernah lihat orang yang sakit dan didoakan tapi nggak sembuh-sembuh? Jadi sebenarnya kesembuhan ilahi itu beneran ada atau enggak sih? Dan apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai dengan kemajuan zaman now? Dalam Alkitab ada ratusan ayat janji Tuhan bagi kesembuhan umatnya. Banyak peristiwa dicatat orang-orang mengalami kesembuhan secara mujizat. Contohnya dalam Perjanjian Lama, Raja Hizkia yang disembuhkan atau Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta dan masih banyak lagi. Perjanjian Baru juga mencatat ada begitu banyak peristiwa mujizat kesembuhan ilahi baik melalui pelayanan Tuhan Yesus maupun melalui pelayanan para rasul. Nah, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa kesembuhan ilahi terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita percaya bahwa mujizat tetap terjadi sampai sekarang karena Allah masih terus melakukan perbuatannya yang ajaib yang melampaui kemampuan manusia dan hukum alam. Yang harus kita pahami sebagai insan Pentakosta adalah bahwa pengajaran Injil harus berpusat kepada Yesus yang adalah juru selamat kita, penyembuh yang membaptis dengan Roh Kudus, yang menguduskan kita, dan Raja yang akan datang kembali. Jadi, pelayanan kesembuhan ilahi tidak terpisahkan dalam pemberitaan Injil, karena Tuhan Yesus adalah Sang Penyembuh. Pelayanan kesembuhan ilahi ini bisa melalui doa dari hamba Tuhan, maupun doa pribadi si penderita penyakit itu sendiri. Tempatnya bisa di mana aja, bisa dari KKR, ibadah onsite, ibadah online, atau bahkan dari rumah loh.
Ada dua hal yang akan kita bahas terkait dinamika pelayanan kesembuhan ilahi ini. Yang pertama, apakah semua orang sakit yang didoakan pasti mengalami kesembuhan? Kalau janji Tuhan sih, ya dan amin. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk kesembuhan kita. Terus kok nggak sembuh? Masalahnya bukan ada di janji Tuhannya, tapi ada di faktor yang mungkin ada di dalam diri kita yang harus diselesaikan lebih dulu. Forum Teolog GBI dalam pandangan teologis tentang penyakit memaparkan ada beberapa fakta mengenai penyakit. Yang pertama, ada penyakit akibat dosa kita. Yang kedua, ada hukuman Allah. Yang ketiga, karena perizinan dan kedaulatan Tuhan. Yang keempat, penyakit karena kejahatan iblis. Yang kelima, penyakit karena ulah manusia yang tamak, serakah, korup, dan destruktif. Untuk itulah kita perlu terbuka, mengaku dosa kita, memohon dan berdoa dengan iman. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat yang ke-14 sampai 16. Pelayanan ini merupakan bagian dari pelayanan yang dilakukan gereja. Tetapi hamba Tuhan dan gereja bukanlah sang penyembuh. Yang menyembuhkan tetap Tuhan Yesus sendiri. Hamba Tuhan dan gereja hanyalah alatnya. Jika seseorang didoakan dan gak sembuh saat itu juga, bukan berarti kita boleh seenaknya bilang, wah kamu gak beriman nih. Atau wah kurang doa ya. Proses kesembuhan ada yang langsung terjadi. Yang artinya langsung sembuh setelah didoakan. Namun ada juga yang harus melalui beberapa proses. Seperti konseling. Atau didoakan beberapa kali baru mengalami kesembuhan. Yang kedua, apakah pelayanan kesembuhan ilahi masih sesuai atau relevan dengan situasi saat ini? Sudah jelas. Perintah Tuhan bagi kita sebagai anak Tuhan untuk mendoakan orang sakit tidak pernah dicabut. Justru pelayanan ini berjalan selaras dengan penginjilan. Namun kenyataannya gak mungkin dong kita bikin acara di lapangan bola terus ngumpulin semua orang yang sakit. Atau datang seenaknya ke rumah sakit. Apalagi ke ruang isolasi penderita COVID. Dan mendoakan mereka secara langsung agar mereka mengalami kesembuhan. Kenapa gitu? Karena pemerintah sudah mengeluarkan protokol kesehatan yang begitu ketat. Jika kita melanggar peraturan ini, maka kita sama aja lagi melawan pemerintah. Dalam catatan Christian Evangel, ada satu kejadian pada tahun 1918 sampai 1919, di mana pandemi flu Spanyol menjadi momok mengerikan bagi dunia. Ada sekitar 50 juta orang meninggal akibat pandemi ini. Tetapi yang menarik, insan Pentakosta pada saat itu mengikuti anjuran pemerintah untuk meniadakan pertemuan ibadah dan mengkarantina yang sakit. Mereka tetap tinggal di rumah dan berdoa. Tetapi mereka terus menyatakan bahwa Allah adalah tabib. Sama seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. Luar biasanya, dampaknya adalah banyak orang yang lahir baru dan disembuhkan dari sakit penyakit akibat pandemi tersebut. Kesaksian iman mereka kepada Allah dan doa membuat mereka mampu melewati krisis. Keterbatasan pelayanan karena social distancing bukan berarti pelayanan kesembuhan ilahi menjadi tidak relevan atau membuat kita tidak bisa melakukan pelayanan kesembuhan ilahi. Tuhan memberikan ide-ide kreatif melalui sarana yang ada di sekitar kita nih. Misalnya sosial media dan teknologi informasi. Seperti pada zaman rasul-rasul yang secara kreatif menggunakan media perantara dan diurapi Roh Kudus. Seperti sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus menyembuhkan segala penyakit dan mengusir roh jahat saat diletakkan di atas orang-orang yang sakit. Jadi, pelayanan itu tidak terbatas dalam pertemuan fisik. Allah juga bisa bekerja melalui ibadah online, melalui panggilan telepon, video call, atau menggunakan media sosial. Berabad-abad yang lalu, pelayanan kesembuhan ilahi telah dilakukan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus, dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tidak berhenti sampai di situ. Pelayanan kesembuhan ilahi juga masih relevan dengan zaman now. Secara khusus, di tengah situasi yang sedang dunia hadapi saat ini, gereja harus terus memotivasi dan menggerakkan pengerja dan jemaat untuk melakukan pelayanan kesembuhan ilahi ini dengan mendoakan mereka yang sakit, bahkan dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial di tengah keterbatasan akibat social distancing. Pelayanan kesembuhan ilahi merupakan karunia Roh Kudus yang diberikan kepada gerejanya. Oleh sebab itu, kesembuhan yang Tuhan berikan
semuanya adalah untuk memuliakan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bangsa-Mu ini ada di hati-Mu Tuhan. Kini waktunya Engkau melawan bangsa ini. Kini saatnya Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Tuaian-tuaian besar sudah siap dituai. Kami adalah para penuai-penuai-Mu di akhir zaman Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba untuk dapat melakukan tugas kami dengan baik Tuhan. Sampai kesudahannya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umat-Nya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita.
Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa biar kiranya Roh Kudus mengurapi firman-Nya, mengurapi kita semua, hati kita, pikiran kita, pendengaran kita, fokus kita. Biar apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan taruh di hati kita, itu bertumbuh, berbuah, dan setiap kita dikuatkan, dihiburkan, ditegur, diingatkan, dan diperlengkapi. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Di ibadah hari ini, kami bersyukur karena Tuhan masih beri kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dimanapun firman Tuhan ini dapat diakses, dilihat, disaksikan, dan didengar, biar firman Tuhan yang berkuasa mengubah, menguatkan, menghibur, menegur, dan memperlengkapi kami dalam keadaan yang tidak mudah bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya tahu, kita tahu semua bahwa keadaan hari-hari ini keadaan yang tidak mudah, ya. Pandemi corona, virus yang masih terus menyebar, bahkan semakin banyak yang terpapar. Tapi itu bukan sesuatu yang harus selalu kita takutkan dan khawatirkan, karena ada firman Tuhan bagi kita semua sampai hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Bapak Ibu Saudara buka Alkitab, boleh buka Alkitab di HP. Dalam Injil Lukas yang pertama ayat yang ke-38. Bapak Ibu Saudara perhatikan, saya akan bacakan ayat ini. Ayat ini berkata, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dalam bahasa Inggris dikatakan, and Mary said, I am the servant of the Lord. Aku adalah hamba Tuhan. Satu perkataan yang kalau kita tidak lihat konteks ayat ini, di ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, kita akan melihat ayat ini, wow, begitu luar biasa. Ya, I am the servant of the Lord. Wah, itu aku adalah hamba Tuhan. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, saudara, ini bicara tentang kunjungan malaikat Gabriel yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan pesan yang begitu luar biasa, sekaligus mengejutkan dan menakutkan. Pesan yang disampaikan kepada seorang perawan, kepada seorang wanita yang belum menikah. Pesan yang disampaikan, pesan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, dikatakan malaikat Gabriel itu datang ke satu kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, salam hai engkau yang dikasihi, Tuhan menyertai engkau. Ayat 29, di situ dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat itu tahu kalau Maria bukan hanya terkejut, bukan hanya kaget, tapi takut.
Kita tahu kalau orang sedang bertunangan itu adalah hari-hari, masa atau momen yang sangat spesial. Hari yang penuh dengan bunga-bunga, di mana orang sedang mempersiapkan satu rencana besar, yaitu pernikahan. Tetapi Maria sedang diperhadapkan satu rencana, satu skenario besar dari Allah, bahwa dia harus mengandung sekalipun belum ada pernikahan. Ini yang membuat Maria takut. Sebab itu malaikat itu katakan, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, bukankah hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita dibuat takut, dibuat terkejut, heran, di saat banyak orang sedang mengalami indahnya perekonomian yang diberkati, indahnya berkat-berkat yang berkelimpahan, indahnya rencana jalan-jalan, indahnya rencana mau bangun ini, bangun itu, mau lakukan ini, mau lakukan itu. Tetapi tiba-tiba kita kaget dan terkejut. Bahkan banyak di antara kita takut karena melihat keadaan yang begitu luar biasa. Kita tidak tahu ada skenario besar Allah di balik semua peristiwa yang mengejutkan ini. Sama seperti yang dialami oleh Maria. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya melanjutkan khotbah ini, saya berikan tema khotbah ini, tetap percaya dalam kemustahilan. Tetap percaya dalam kemustahilan. Ini perkataan indah namun tidak mudah melakukannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Maria. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan. Artinya Maria sepakat, setuju dengan apa yang Allah katakan melalui malaikat Gabriel. Sama seperti tema atau judul khotbah ini, tetap percaya dalam kemustahilan. Ini indah sekali. Wow. Kita diminta, kita diperintahkan, kita diharapkan untuk tetap percaya dalam kemustahilan. Ini tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Di saat semua rencana kita rontok, hancur, berantakan. Di saat angan-angan kita yang tadinya penuh dengan bunga-bunga, tetapi akhirnya habis. Di saat semua yang kita impikan, kita harus katakan pending dulu. Saat-saat kita ada bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih, tiba-tiba Tuhan panggil dia. Itu bukan suatu hal yang mudah bagi kita. Tetapi dalam keadaan seperti itu, kita harus tetap berkata seperti yang Maria katakan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan. Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk tetap percaya dalam kemustahilan. Saya percaya ini tidak mudah. Saya mendengar banyak kabar-kabar yang sangat menakutkan. Di banyak tempat di seluruh Indonesia, bahkan di belahan bumi ini, tidak terekspos bukan berarti tidak ada dan tidak terjadi. Ekonomi hancur, rontok. Ada banyak tempat-tempat yang tutup. Ada banyak tempat-tempat yang tidak bisa bertahan lagi. Ada banyak usaha-usaha yang akhirnya harus banting setir. Ada banyak orang yang harus memutar otaknya dalam tanda petik. Ini harus lakukan ini harus lakukan itu supaya tetap survive. Tetapi firman Tuhan hari ini datang kepada kita. Bagaimana kita mau belajar tetap percaya dalam kemustahilan. Maria, ketika Allah datang melalui malaikat Gabriel, bahwa sesungguhnya Maria adalah pribadi atau wanita yang dikaruniai. Sampai malaikat ini berkata, jangan takut. Suatu peristiwa yang sangat mengejutkan memang. Bahkan membuat kita takut, membuat Maria takut. Tetapi hari ini kita belajar. Hari ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan.
Bagaimana supaya kita tetap percaya dalam kemustahilan? Saya catat ada 4 hal di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, tapi untuk saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua. Kita semua belajar, kita semua sama-sama mau bertumbuh. Keadaan sekarang ini tidak menjadi alasan yang cukup kuat membuat kita tetap terpuruk, tetap dalam penyesalan yang tiada habisnya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara untuk tetap percaya dalam kemustahilan. Yang pertama, kita lihat di ayat pembahasan kita hari ini, yaitu ayat ke-39. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Langkah pertama atau hal pertama yang harus kita lakukan untuk tetap percaya dalam kemustahilan, yang pertama adalah deklarasikan statusmu dengan iman. Deklarasikan, perkatakan, sampaikan, umumkan, perkatakan setiap hari statusmu, tapi dengan iman. Maria akhirnya berkata, di tengah-tengah ketakutannya, di tengah-tengah kekhawatirannya, di tengah-tengah kebingungannya, ini apa yang akan terjadi nanti? Dia berani berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya dia mau mendeklarasikan, dia mau mengumumkan bahwa dia itu hamba Tuhan, bahwa dia itu orang yang dikasihi. Maria atau Miriam, arti nama itu adalah yang ditinggikan. Nama yang begitu luar biasa. Maria dan Yusuf sama-sama dari keturunan Daud. Nama itu punya arti, nama itu punya harapan, nama itu punya impian, nama itu sesuatu yang menjadi cita-cita bagi orang yang memberikan nama itu. Maria, dia deklarasikan, dia umumkan, dia putuskan, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Allah melalui malaikat Gabriel. Artinya diambil kesimpulan, yes, oke Tuhan. Ketakutan kita belum hilang, belum sirna. Kekhawatiran kita belum sirna. Kebingungan kita belum kelar, belum selesai. Kekurangan kita mungkin belum tercukupkan, tapi kita sepakat, kita mau katakan, kita mau deklarasikan status kita dengan iman dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah hamba Tuhan. Bukan hanya orang yang berdiri di mimbar yang menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya hamba Tuhan yang berdiri sebagai worship leader, bukan hanya hamba Tuhan yang berdiri sebagai singer yang memainkan musik, yang menginjil kemana-mana. Tetapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Ketika kita mau percaya dan sepakat dengan skenario Allah yang besar dalam hidup kita, itu kita hamba Tuhan, saudara. Artinya kita dikaruniai, kita ditinggikan. Sekalipun ada banyak orang akhirnya menyinyir, sekalipun akhirnya ada banyak orang yang menyindir, ngata-ngatain kita, apaan tuh hamba Tuhan, apaan tuh anak Tuhan, rajin doa, rajin baca Alkitab, hidupnya tetap susah. Tetapi hari ini kita mau belajar untuk mendeklarasikan status kita. Ada satu lagu sekolah minggu dulu, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Itu dari kecil ternyata, tanpa kita sadari, kita sudah diajarkan, kita sudah didoktrin ya, bahwa kita tuh anak raja. Sekalipun ada orang bilang, loh, kok anak raja kere? Anak raja itu status, punya akses. Sekalipun
tidak seperti yang dunia pikirkan. Anak raja berarti berlimpah, bergelimangan harta, ada dayang-dayang, ada yang setiap saat datang melayani kita. Enggak. Tetapi status kita itu tinggi, status kita itu luar biasa. Ini yang harus kita katakan, bahwa sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Deklarasikan statusmu dengan iman, dengan percaya, sekalipun situasi keadaanmu belum berubah, Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan ini tidak mudah. Sebab fakta di depan mata kita sama seperti Maria, kaget, terkejut, takut. Tetapi akhirnya Maria sepakat dengan sorga dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ada anak bungsu dalam cerita Alkitab yang kita tahu, dia minta hak warisnya, dan dia pergi memfoya-foyakan apa yang dia miliki, apa yang dia terima, sampai pada akhirnya ada kelaparan dan jatuh miskin kembali. Dan dia pergi kepada pengusaha ternak babi. Bahkan untuk makan makanan babi saja dia tidak diizinkan. Sampai pada akhirnya, saudara, dia ingat statusnya. Lah, orang yang kerja di rumah bapakku saja tidak seperti aku. Saat dia ingat statusnya, kalau dia itu anak bapak yang kaya raya, akhirnya dia bangkit dan menyadari keadaannya. Bapak Ibu Saudara, hal pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mari deklarasikan statusmu dengan iman. Bagaimana cara mendeklarasikan status? Berkatakan, sekalipun keadaanku belum berubah, sekalipun khawatirku belum hilang, sekalipun takutku belum hilang, kaget dan terkejutku belum hilang, aku mau katakan, aku adalah hamba Tuhan. Aku disertai Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku diberkati Tuhan, kebajikan dan berkat yang berkelimpahan menyertai aku. Katakan itu setiap hari, katakan itu setiap pagi di doa-doa. Itu harus kita katakan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yang tidak kalah penting, Bapak Ibu Saudara, menjadikan firman Allah yang pertama dan terutama. Masih di ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya Maria pada waktu itu menjadikan firman Allah yang pertama dan yang terutama. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita punya alasan cukup kuat kok untuk menjadikan ketakutan kita yang terutama, kekhawatiran kita yang terutama, kegagalan kita yang terutama, kebangkrutan kita yang terutama, utang piutang kita yang terutama. Kita punya alasan yang cukup kuat kok untuk mendengarkan nyinyiran orang-orang. Kita punya cukup alasan kuat kok. Tetapi Maria pun mengabaikan. Suatu saat dia tahu berarti dia akan mengandung tanpa pernikahan, tanpa hubungan suami istri. Ini akan menjadi bahan omongan yang begitu luar biasa. Karena menurut adat istiadat orang Yahudi, bahkan untuk zaman sekarang pun, kalau ada orang hamil di luar pernikahan itu aib yang begitu luar biasa. Maria tahu ada risiko, ada keadaan yang membahayakan dirinya, yang bisa dijadikan alasan yang cukup kuat dan menjadikan masalah itu yang terutama dalam hidupnya. Tetapi Maria tidak lakukan itu. Dia mau katakan, jadilah padaku menurut perkataan. Artinya Maria mau katakan, jadilah padaku menurut perkataan Allah yang disampaikan lewat engkau, hai malaikat Gabriel. Ini nggak mudah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mendeklarasikan status tidak mudah, karena keadaan tidak mendukung, situasi tidak mendukung. Apalagi
menjadikan firman Allah yang pertama dan yang terutama. Langkah kita akan menjadi semakin berat, tetapi kita harus lakukan itu. Menjadikan firman Allah yang pertama dan yang terutama, karena dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bahkan Injil Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya dalam firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas pada mulanya. Yang terutama, yang paling pertama adalah firman Allah dalam hidup kita. Bukan masalah kita, bukan kebingungan kita, bukan ketakutan kita, bukan kekagetan dan keterkejutan kita melihat situasi dan keadaan yang terjadi saat ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena firman Allah jauh lebih hebat. Amin. Firman Allah jauh lebih berkuasa. Nah, untuk menanamkan ini tetap terpatri dalam pikiran, perasaan, dan kehendak kita, itu harus kita lakukan setiap hari, sama seperti poin yang pertama. Kita katakan, Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu tentang hidupku. Tuhan, jadilah perkataanmu, jadilah padaku menurut perkataanmu seperti bisnis, usaha, pekerjaan, pelayananku. Jadilah padaku Tuhan menurut perkataanmu untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk keadaanku, untuk kuliahku, untuk studiku, untuk pekerjaanku, untuk apapun yang menjadi cita-citaku. Tuhan, jadilah menurut perkataanmu itu. Karena ada satu lagu juga yang berkata, yang hidupku ditentukan oleh perkataanmu Tuhan. Bukan kata orang, bukan karena situasi, bukan karena keadaan. Wajar kita takut, wajar kita khawatir. Dikatakan jangan khawatir, bukan berarti tidak boleh khawatir. Dikatakan jangan khawatir, karena khawatir tidak berguna. Bukan tidak boleh takut. Dikatakan jangan takut, karena ketakutan hanya membuat kita lemah dan semakin lemah. Untuk tetap percaya dalam kemustahilan itu tidak mudah. Menjadikan firman Allah yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita, termasuk pertama dan terutama dalam keluarga kita, dalam setiap langkah hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bagi saudara-saudara yang kuliah, sekolah, hal yang sangat menyesakkan karena sangat sulit memahami proses pembelajaran dalam PJJ, ya, pembelajaran jarak jauh online. Bagi orang-orang tua yang sampai hari ini tetap bertahan, sabar untuk tetap mengajari anak-anaknya, sekalipun mungkin ada suara-suara keras, ya, mungkin sesekali tangan nyubit atau apa, selalu tetap katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu Tuhan. Ada banyak orang-orang tua hopeless, angkat tangan. Tetapi orang-orang tua, bapak-bapak, ibu, saudara semua, hari ini kita mau sepakat menjadikan firman Allah yang pertama dan yang terutama dalam hidup kita. Mendeklarasikan status bukan berdasarkan janji manusia, tetapi berdasarkan perkataan atau firman Allah. Itu sebabnya perkataan atau firman Allah harusnya menjadi yang utama. Karena itu dasar kita, saudara. Orang boleh janji nolong kita, belum tentu terrealisasi. Ada banyak orang yang mungkin janji meng-hire kita, belum tentu. Ada banyak orang janji akan ini, itu, dan semuanya. Tetapi firman Tuhan sajalah yang terlaksana dalam hidup kita. Apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu dan hidupku, itu pasti digenapi Tuhan. Mari kita belajar sama-sama hari ini menjadikan firman Allah yang terutama dan yang pertama. Sama seperti Bapak Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1.
Di situ jelas dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Ada firman. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan. Abraham gak tahu mau kemana. Abraham gak ngerti. Tetapi dia menjadikan firman yang terutama dan yang pertama. Sehingga berdasarkan firman Allah, berdasarkan janji Allah, dia bergerak, dia bertindak. Kadangkala atau untuk saat-saat ini, mungkin setiap hari kita diajar Tuhan untuk terus melangkah seperti yang dilakukan Abraham. Gak tahu mau lakukan apa, yang penting kita taat aja, lakukan aja. Tuhan hari ini mau lakukan apa, kita gak tahu. Kita nggak ngerti, semua cara sudah dilakukan, semua kiat sudah kita lakukan, semua strategi kita sudah buat, masih mentok, masih gagal, masih nggak maksimal, masih tidak seperti yang kita inginkan, kita rindukan. Tetap mempercayai Tuhan, tetap menjadikan firman Tuhan yang pertama dan yang terutama. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab juga hidup dalam kemustahilan, Bapak Ibu Saudara. Namun mereka tetap belajar menjadikan firman Tuhan yang terutama. Bukan apa kata orang-orang, bukan berdasarkan nyinyiran orang. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo terus kita melangkah. Kita tidak tahu sampai kapan kita dalam kondisi yang seperti ini. Kalau di Mesir ada 7 tahun masa kelaparan, 7 tahun masa kelimpahan. Kita belum genap 1 tahun. Tapi kita percaya kalau dalam 7 tahun masa kelaparan ada 7 tahun masa kelimpahan. Kita percaya 1 tahun masa yang sulit ini akan Tuhan gantikan lipat kali ganda. Asalkan kita mau menjadikan firman Tuhan yang pertama dan yang pertama. Langkah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan sanggup melaksanakan perkataannya. Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara lihat ada ayat yang ke-37. Di situ dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini dia. Setelah langkah yang pertama dan langkah yang kedua, maka ada langkah yang ketiga yang harus kita lakukan. Percaya Tuhan sanggup melaksanakan perkataannya. Itu sebabnya Maria berani berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Dia mempercayai bahwa Tuhan sanggup melaksanakan apa yang dia katakan. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita hanya mempercayai strategi kita. Seringkali kita hanya mempercayai pola pikir kita, pemikiran kita. Seringkali kita hanya mempercayai relasi-relasi kita. Seringkali kita hanya mempercayai orang-orang yang dekat dengan kita. Seringkali kita hanya mempercayai suami, istri, anak-anak kita. Tetapi kita kurang mempercayai Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia sanggup melaksanakan perkataannya. Firman Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu. Kalau saya melihat ya, mungkin kita semua punya kesaksian yang unik, luar biasa, dan dalam tanda petik mungkin sedikit ya memalukan gitu ya. Hanya kita dan Tuhan lah yang tahu. Selama pandemi ini itu wow. Seperti saya sendiri, saya harus jadi kurir, saya harus jualan ini itu, saya harus ngupas bawang putih 10 kilo, 5 jam baru kelar. Wah, itu gak mudah. Dan itu harus kita kerjakan. Itu bagian kita, Bapak Ibu Saudara. Kita gak boleh malu. Daripada kita hanya minta dan berharap belas kasihan orang, kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kenapa? Karena Tuhan sanggup melaksanakan perkataan. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang guru, sebagai seorang menurut pandangan orang, wow, Bang Poltak ini orang nggak tahu, saudara. Orang bisa begitu mulia melihat kita. Suatu saat nanti mungkin orang bisa melihat kita begitu hina. Tetapi keadaan kita yang sesungguhnya hanya kita dan Tuhan yang tahu. Sebab itu, biar kita belajar mempercayai Tuhan bahwa Dia sanggup melaksanakan perkataannya.
Di ayat 37 jelas, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di ayat yang ke-45 masih di Injil Lukas pasal 1. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di ayat 45 dikatakan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, nah ini dia, akan terlaksana. Wow. Dan berbahagialah ia. Siapa ia ini? Maria. Siapa ia ini? Saya. Siapa ia ini? Saudara. Siapa ia ini? Siapapun yang mempercayai firman Tuhan. Sebab ayat yang ke-44, ketika Maria mengunjungi Elisabet, dikatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang telah dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus, kandungannya penuh dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Yang ada dalam kandungan Elisabet adalah Yohanes Pembaptis. Dan di dalam kepenuhan Roh Kudus dia bernubuat, dia menyampaikan perkataan begitu hebat ini. Dan dia katakan perkataan itu, Maria dikatakan, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan melalui malaikat Gabriel tadi akan terlaksana. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, berbahagia di tengah-tengah keadaan yang tidak pasti. Berbahagia di tengah-tengah sebagian besar orang bingung. Itu dahsyat, itu luar biasa. Berbahagia bukan berarti apa yang kita minta ada, apa yang kita mau ada, apa yang kita rindukan terjadi. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya sekedar itu saja. Tetapi berbahagia itu adalah ketika kita telah percaya. Percaya Tuhan sanggup melaksanakan perkataan. Itu adalah orang yang berbahagia. Yang terakhir, langkah terakhir, Lukas 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian setelah peristiwa malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria, setelah beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota yang di Yehuda, yaitu di rumah sanaknya yang bernama Elisabet. Yang terakhir, langkah terakhir, saya kutip apa yang dikatakan Presiden kita Pak Jokowi, kerja. Ini gak boleh lupa. Kerja. Maria langsung bergerak. Maria langsung bertindak. Ini yang mungkin banyak kita belum sadari. Tuhan, aku udah kerja. Tuhan, aku udah lakukan ini dan itu. Tapi ada kata kerja. Artinya gini, kerja sekali gagal, kerja lagi. Kerja sekali gak maksimal, kerja lagi. Sampai Tuhan nyatakan sesuatu yang besar dalam hidup kita. Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup, ini Ayub katakan, melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita sudah dengar hari ini. Tetap percaya dalam kemustahilan, seperti yang dilakukan oleh Maria, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Dan saya percaya seperti yang kita sedang lakukan hari-hari ini. Yang pertama, deklarasikan statusmu dengan iman. Jadikan firman Allah yang pertama dan yang terutama. Percaya Tuhan sanggup melaksanakan perkataannya. Dan yang terakhir, kerja. Kita tidak tahu yang mana yang Tuhan akan buat berhasil, tapi kita harus terus bekerja. Orang dunia begitu giat bekerja, apalagi kita anak-anak Tuhan. Apa yang masih bisa kita genggam, apa yang masih bisa kita kerjakan, ayo kita kerjakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan yang menghibur, menguatkan, menegur kita, bahwa Tuhan sayang sama kita. Dia ajar kita untuk tetap percaya dalam kemustahilan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
kami hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Kami tahu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami tahu orang yang telah percaya itu berbahagia Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu hari ini. Kami diajar untuk tetap percaya dalam kemustahilan. Ada banyak kemustahilan di depan kami. Ada banyak ketidakpastian di depan kami. Ada banyak keraguan, ada banyak hal yang membuat kami takut, kaget, dan terkejut. Tapi pandemi ini tidak akan membuat kami tetap terpuruk. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau deklarasikan status kami dengan iman, dengan percaya kami. Dan menjadikan firman Allah yang pertama dan yang terutama. Sebab kami percaya Tuhan sanggup melaksanakan perkataannya. Sampai pada akhirnya kami bertindak. Kerja. Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, mendengarkan firman Tuhan ini. Kuatkan yang lemah, hibur yang susah. Sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Bangkitkan yang lemah. Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan mencintai Engkau. Tuhan mencintai kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih firman-Mu telah disampaikan. Bekerjalah Tuhan dalam hidup kami, supaya kami mampu tetap percaya dalam kemustahilan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. God bless you. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Oh ya, Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Raja di atas segala raja. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih buat berkat-berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Kesehatan Tuhan untuk keluarga kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi ini kami boleh mendengarkan sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati pakai dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pakai dengan lebih dahsyat lagi. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di negeri ini. Engkau mengasihi negeri kami Tuhan Yesus. Engkau mengasihi pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar mereka boleh memimpin negeri dan bangsa kami dengan adil, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan, lawat Tuhan negeri kami tercinta. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tilik Tuhan hamba-Mu Tuhan. Tilik anak-anak-Mu Tuhan. Tilik negeri kami Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu boleh bebas untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat kesejahteraan negeri kami. Tuhan, biar negeri kami Tuhan terbebas dari bencana perekonomian Tuhan. Negeri kami boleh bangkit, bebas dari COVID-19 dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saat ini Tuhan masih ada yang terbaring Tuhan terpapar oleh COVID-19, kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa-Mu menyembuhkan, Engkau sanggup membangkitkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menghentikan COVID-19 di negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tim paramedis Tuhan yang sudah bekerja keras. Tuhan, lawat tim paramedis Tuhan. Engkau memberi kekuatan, Engkau beri damai sejahtera untuk mereka dan untuk seluruh keluarga besarnya. Tutup bungkus mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka juga mulai mendapat kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami, Bapak Nikono Toraharjo. Engkau urapi Bapak Nikono Toraharjo berserta keempat wakilnya, segenap keluarganya Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, supaya Tuhan melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun mereka melayani Engkau, jiwa-jiwa dimenangkan. Juga untuk KCK kami, Pak Soni Waplo beserta wakil Pak Isang, Tuhan berkati Tuhan. Berkati pelayanan punya pekerjaannya, seluruh keluarga besarnya. Biar Roh Kudus mereka Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap gembala-gembala di CK9 Tuhan. Kami mohon Tuhan penyertaan-Mu supaya gembala-gembala di CK9 boleh unity, bersatu Tuhan. Saling bergandengan tangan, maju di dalam Tuhan, boleh on fire terus Tuhan, semangat melayani Engkau melalui pelayanan ini Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Juga untuk setiap pengerja-pengerja di CK9 kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Pakai kami semuanya Tuhan untuk rindu senantiasa melayani Engkau. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga gembala kami Pak Geret Sarapi ke dalam tangan-Mu. Urapi Tuhan pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar apa yang diperbuatnya Engkau buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pelayanannya ke dalam tangan-Mu. Pakai dengan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat generasi Yeremia Tuhan. Anak-anak muda di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, mereka sebagai generasi penerus Tuhan. Biarlah mereka rindu senantiasa untuk menyampaikan kabar keselamatan. Melalui mereka jiwa-jiwa dimenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, anak-anak muda boleh hidup kudus di dalam Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat yang melayani pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, yang menjadi WL, singer maupun pemusik. Tuhan, berdalam mereka boleh dipakai talentanya lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu di seluruh dunia Tuhan, supaya mereka juga Tuhan bangkit Tuhan, boleh bangkit mengabarkan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Engkau lihat kebutuhan-kebutuhan mereka. Kalau mereka sakit Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang kekurangan pakai Tuhan, supaya kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan, supaya mereka boleh rindu senantiasa bersekutu di dalam Tuhan, meskipun tidak dapat beribadah secara offline, tetapi kami mengucap syukur kami boleh beribadah secara online. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau yang memimpin setiap langkah kami. Dan sebelum kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhan, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersorak-sorai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan disayang oleh Bapa di sorga, arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sebab Bapa di surga senang memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, berkat yang berkelimpahan dari Bapa Sorgawi melalui putranya Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan yang manis dengan kuasa Allah Roh Kudus menyertai engkau, memimpin engkau mulai hari ini, sekarang sampai kedatangan Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan yang permai. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kami GBI Legends Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.